Febri Diansyah jadi kuasa hukum Putri Chandrawati. Wajarlah, Denny Siregar perjuangan besar nih, ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Pegiat media sosial Denny Siregar menyindir ex-pegawai KPK Febri Diansyah yang baru saja menerima jadi pengacara Putri Chandrawati dan Verdi Sambo. Denny Siregar yang dikenal sering berselang pendapat dengan Febri ihwal pemberantasan korupsi di KPK ini turut mengapresiasi pekerjaan baru Febri yang kini sebagai pengacara usai tidak lagi menjadi jubir KPK. Wah, Mas Febri Diansyah rupanya dapat kerjaan baru yang berjuang besar nih. Cuit Denny Siregar melalui akun Twitter pribadinya @DennySiregar7 Rabu 28 September 2022. Cuitan Denny tersebut mendapat 164 komentar, 125 retweet dan 683 suka. Sebelumnya, ex-jubir KPK Febri Diansyah mengaku menerima kuasa sebagai pengacara Putri Chandrawati sejak beberapa minggu lalu. Dia bersedia membela Putri setelah mempelajari perkara tersebut. Saya memang diminta bergabung di tim kuasa hukum perkara tersebut sejak beberapa minggu lalu. Setelah saya pelajari perkaranya dan bertemu dengan Bu Putri, saya sampaikan bahwa kalaupun saya menjadi kuasa hukum, saya akan dampingi secara objektif, ujar Febri kepada wartawan Rabu 28 September 2022. Febri mengatakan tidak akan membabi buta membela Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Ia mengaku akan tetap mengatakan yang salah itu salah dan benar itu benar. Tidak membabi buta, tidak menyalahkan yang benar, dan tidak membenarkan yang salah. Prinsip objektivitas itulah yang kami pandang kita perlu jaga bersama-sama, tegasnya. Sebagai informasi tambahan, setelah dibela sama Gilbert, Febri Diansyah menjadi tim kuasa hukum dari Putri Chandrawati, yang merupakan istri dari Verdi Sambo yang merupakan seorang tersangka dari kasus insiden Brigadir Yosua. Orang ini dulunya menjadi juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi yang sekarang menjadi juru bicara Putri Chandrawati yang merupakan sosok istri yang diduga dilecehkan katanya oleh Brigadir Yosua Huta Barat. Tapi sampai sekarang dugaan itu belum terbukti sama sekali. Kepada Putri Chandrawati, Febri Diansyah menyatakan akan memberikan pendampingan dan katanya akan bertindak secara objektif. Tapi buat saya omong kosong lah kalau bicara tentang objektivitas dari tim kuasa hukum. Di mana-mana tim kuasa hukum itu digaji dan dibayar untuk membela orang yang membayarnya. Sebagai advokat dia mendampingi perkara Ibu Putri pastinya bukan secara objektif dan faktual. Mantan pegawai KPK yang merupakan teman dari Febri juga ikut, yakni Rasmala Aritonang. Dua nama ini, yakni Febri Diansyah dan Aritonang ini menjadi sosok yang kelihatannya memang membuktikan kepada rakyat bahwa semua orang butuh makan kok. Tidak ada yang salah dengan keputusan dari Febri Diansyah dan Aritonang untuk menjadi tim kuasa hukum dari Putri Chandrawati yang pernah didatangi juga oleh pendeta Gilbert Lumoidong. Gak ada yang salah dengan legalitas hukum yang mereka miliki sebagai advokat, karena semua orang pada dasarnya memang butuh diperhatikan dan butuh makan. Saya menghargai keputusan dari Febri Diansyah menjadi tim kuasa hukum dari Putri Chandrawati. Izinkan saya ngomong satu hal, gak usah ngomong-ngomong tentang objektivitas deh. Karena setahu saya, di mana-mana semua advokat itu pasti membela yang bayar dan mereka yang merupakan kliennya. Tim kuasa hukum harus membuat argumen hukum dengan benar dan tentunya akan membela secara subjektif. Buat saya, Febri Diansyah ini adalah tukang omong besar karena memang dia dulunya jadi juru bicara ya. Dulu berkuar-kuar untuk menjadi juru bicara KPK, sekarang berkuar-kuar menjadi tim kuasa hukum dari Putri Chandrawati. Ya, masalahnya dia bukannya salah tapi kurang jujur saja. Hak dia untuk menjadi tim kuasa hukum dari Putri dan Sambo, dan hak saya juga sebagai rakyat Indonesia untuk mengkritisi kalimatnya dia yang katanya objektif memberikan pendampingan hukum. Yang objektif itu adalah hakim, bukan tim kuasa hukum. Ya memang sih wajar seorang juru bicara harus memoles kata-katanya dengan baik seperti Anies Baswedan. Bagaimana menurut Anda? Anies AHY deg-degan, nasib di tangan Nasdem. Nasdem nurut sama Jokowi, ditulis oleh Nina Nur dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Persyaratan Presidential Threshold atau PT 20% jumlah suara di DPR
mengharuskan partai-partai koalisi untuk dapat mengusung capres-cawapres. Partai-partai politik lain selain PDIP ya. Oleh sebab itu ketika seseorang sesumbar mau nyapres, nanti dulu, sudah dapat dukungan partai politik belum? Ya mau nyapres sih banyak ya, namun belum tentu bakal diusung oleh partai politik. Dukungan itu pun sifatnya masih parsial ya. Belum tentu juga kalau sudah disebut sebagai capres dari partai A, maka otomatis akan maju nyapres di 2024. Masalahnya kembali ke PT 20%. Partai-partai harus berkoalisi dulu mencapai PT 20%, baru deh bisa mengusung. Nah, pembentukan koalisi itu pun bukan hal yang mudah, malah cenderung jelimet. Kalau dari satu kubu lalu berkoalisi, ya itu sih enak ya. Seperti Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB, di dalamnya ada Golkar, PPP, dan PAN. Golkar dan PPP memang satu kubu. PAN kemudian bergabung ke koalisi pendukung pemerintahan Presiden Jokowi. Lalu Gerindra berkoalisi dengan PKB. Ya, satu kubu juga. Kedua koalisi ini sudah cukup untuk masing-masing mengusung pasangan capres-cawapres. PKB pun kelihatan PDKT dengan PDIP ketika Puan Maharani berkegiatan bersama dengan Caimin, ketum PKB. Artinya koalisi yang satu kubu memang cair ya. Bisa saja nanti jadi koalisi besar, seperti koalisi partai pengusung pasangan Jokowi Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Tinggal Demokrat, PKS, dan Nasdem. Kalau Demokrat berkoalisi dengan PKS kan wajar, sama-sama oposisi. Nah, kalau Nasdem, Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya menyebut posisi Nasdem kompleks. Katanya mau berkoalisi dengan Demokrat dan PKS, namun hingga kini Nasdem masih jadi bagian dari partai pro pemerintah. Koalisi itu mengundang konsekuensi politik, yakni apakah Nasdem harus keluar dari koalisi pemerintah? Apakah menteri-menteri dari Nasdem juga harus keluar dari kabinet Presiden Jokowi? Apakah Nasdem sudah siap? Berbagai sentilan atau kritik yang dilontarkan PKS dan Demokrat ke pemerintah bisa merugikan dan membuat Nasdem serba salah. Ini jadi beban buat Nasdem. Sejauh ini, Nasdem masih berada di sisi pemerintah. Ketika Demokrat melontarkan sindiran soal penjagalan Anies nyapres oleh pemerintah, bahwa ada kekuatan tersembunyi atau invisible hand di pemerintahan yang mencoba menjegal Anies maju nyapres di 2024. Nasdem serta-merta membantahnya dengan memberikan contoh nyata dari Nasdem sendiri yang memunculkan nama Anies sebagai salah satu bakal capres dari Nasdem. Nasdem pun menegaskan bahwa tidak pernah ada tekanan dari pihak manapun terkait dengan dukungan mereka terhadap Anies. Bahkan Nasdem mempertanyakan maksud pernyataan Demokrat soal penjagalan itu. Sementara Demokrat sendiri belum mencapreskan Anies kan, Nasdem mengajak Demokrat dan semua partai politik untuk berpikir positif dalam menghadapi kontestasi politik. Kemudian ketika AHY menyentil Presiden Jokowi soal tinggal gunting pita di proyek-proyek infrastruktur yang sudah dibangun sebagian besar di era SBY, Nasdem juga ikut membantah klaim AHY itu. Nasdem menyebut bahwa Presiden Jokowi juga berhasil melanjutkan proyek yang mangkrak dari pemerintahan sebelumnya. Mak jelek kan? Nasdem juga memperingatkan AHY kalau AHY mau nyapres tidak perlu sindir-menyindir. AHY diminta untuk lebih membicarakan hal-hal konstruktif seperti program-program kedepannya seperti apa. Di sini terlihat bahwa Nasdem sendiri tidak serta-merta mengalah kepada calon teman koalisinya. Walaupun katanya kesepakatan berkoalisi dengan Demokrat dan PKS sudah mencapai 80%. Ini justru menunjukkan betapa kuatnya posisi Nasdem terhadap Demokrat dan PKS. Dari segi aturan PT 20%, Nasdem memang sangat menentukan dalam melewati angka 20% itu. Tapi tanpa Nasdem, Demokrat dan PKS tidak bakal bisa mengusung pasangan capres-cawapres. Padahal kita semua tahu bagaimana ngebetnya Demokrat mencapreskan AHY. Peneliti dari BRIN, Wasisto Raharjo, menyebut ada potensi Nasdem diajak berkoalisi dengan PDIP. Jika itu terjadi tentunya, kemungkinan Nasdem mengusung Anies jadi sangat kecil. Nasdem pasti sedang menghitung untung ruginya berkoalisi dengan Demokrat dan PKS. Tentunya Nasdem ingin tetap bisa masuk kekuasaan lagi di 2024, sebagaimana posisi Nasdem dalam 10 tahun terakhir. Dari sini kita bisa paham begitu tergantungnya Demokrat dan PKS pada Nasdem. Begitu besar para Nasdem dalam menentukan nasib AHY dan Anies yang sama-sama mau nyapres. Kedekatan mereka memang kerap diperlihatkan, namun dibalik itu semua, ada hati yang deg-degan melulu. Tanpa Nasdem, AHY jelas gak bisa nyapres. Begitu pula dengan Anies. Walaupun sudah dimunculkan sebagai bakal capres dari Nasdem, tapi tidak menjamin kalau Nasdem bakal mengusung Anies. Tergantung teman koalisinya juga kan. Kalau Nasdem jadi berkoalisi dengan Demokrat dan PKS,
Anies bisa jadi nyapres, misalnya berpasangan dengan AHY. Namun siapa yang menyediakan kompensasi buat PKS? PKS sendiri mengusulkan 3 nama cawapres, yakni mantan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heriawan, mantan Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, dan Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid. 3 nama itu mau diapakan kalau Anies dan AHY yang maju nyapres? Apa yang bakal diperoleh PKS kalau mau ngalah buat Demokrat dan Nasdem? Ribet kan? Biarlah Demokrat dan Nasdem yang mikirin itu. Anies dan AHY juga mestinya turut memikirkannya. Satu hal lagi yang bikin deg-degan Anies, adanya sebuah pernyataan penting dari Nasdem. Ini penting sekali ya, kita mundur sedikit dulu ke belakang ya. Dalam beberapa kesempatan, Presiden Jokowi menegaskan karakter calon pemimpin yang diharapkan sebagai penerus beliau di 2024. Siapapun orangnya terserah saja, kata Presiden Jokowi. Asalkan melanjutkan program-program yang telah dibuat sebelumnya. Pesannya sangat jelas, jadi menjaga kesinambungan program pemerintah. Ganti presiden sih oke, tapi jangan sampai ganti program. Dan Nasdem sangat memegang prinsip ini. Wakil Ketua Umum Nasdem, Ahmad Ali, menegaskan bahwa partainya tidak akan mendukung figur capres yang tidak mau berkomitmen meneruskan program pembangunan Presiden Jokowi. Bahkan jika Anies tidak mau berkomitmen secara utuh, lanjutkan program Presiden Jokowi, Ali menegaskan Nasdem tidak jadi mendukung Anies. Nah loh, padahal selama jadi gubernur saja, Anies seringkali berlawanan arah dengan Presiden Jokowi. Bahkan berani menyentil cara kerja Presiden Jokowi. Yakin Anies mau meneruskan program Presiden Jokowi? Yakin kalau Anies mampu? Saya yakin Nasdem sudah berhasil bikin Anies dan AHY nggak tenang. Ambisi mereka berdua kan sangat besar ya, tapi kuncinya dipegang oleh Nasdem. Semuanya tergantung Nasdem. Masa depan ada di tangan Nasdem. Masa depan ada di tangan Nasdem. Waduh, tambah deg-degan nih. Selalu dari Kura-Kura. Bagaimana menurut Anda?